Oke, Assalamualaikum Mbak Cindy, Mbak Jihan, semuanya. Oke, pertama saya akan coba diskusi dulu bareng teman-teman satu persatu. Saya pengen gali dulu nih, apa sih apa namanya job desk-nya, apa sih job desk yang saat ini mungkin ada kesulitan, ada kendala. Kita obrol bareng-bareng, semoga bisa dapat solusinya. Oke, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama saya ingin ngobrol dulu sama Mas Habibi. Mas Habibi, kalau pertama ngobrol awal-awal itu di sini job desk-nya adalah support materi iklan. Nah, yang saya bingungkan adalah materi iklan itu kan sebenarnya dari pusat udah ada nih. Nah, biasanya Mas Habibi itu lakuin apa aja? Apakah emang remake si ikan iklannya atau ditambahin ataupun yang lainnya? Boleh diceritain nggak ke kita? Oke, siap Bangga. Jadi kalau saya ini memang tipenya itu support di konten yang itu versi kita sendiri kan. Jadi Oke, misalkan kita butuh seperti apa ya, kayak flyer gitu tentang produk, tentang produk kita, tentang kita, dan itu biasanya saya support untuk bikin desain ataupun konten di itu kayak gitu. Dia juga termasuk kalau yang iklan itu yang ya karena yang apa ya yang kita butuhkan itu kan eh, berbeda sama apa yang disuplai dari pusat kontennya itu. Jadi untuk konten iklan ini memang kita sesuaikan dengan apa yang kita fokuskan, apa yang kita promosikan itu seperti itu. Kan siap. kemarin itu Tri atau Mbak Tri itu mengiklankan terkait dengan eh, reseller kayak gitu. Reseller, join reseller dengan paket produk 4 mobilku atau Oke, 3 produk DNA salmon itu kayak gitu. Nah itu kan kalau konten dari oke, pusat kan masih belum ada yang memang benar-benar fokus ke menyajikan itu. Jadi kemarin kalau terkait yang dibutuhkan sama strategi kita itu lebih banyak di sayanya untuk pembuatan kontennya. Itu seperti itu kan terkait di job saya di bagian SR12 itu kayak gitu. oke, siap. Berarti bisa dibilang untuk iklan-iklan yang secara customize untuk keperluan di sana, berarti Mas Habibie yang buat. Nah, Mas, kalau itu kan desain promosi ataupun yang lainnya. Kalau untuk sosmed, Mas Habibie itu apakah pegang sosmednya atau hanya sekedar desain atau ada aktivitas lain juga terkait sosmed ataupun website dan berbayar gitu, yang ads gitu. Baik. Terkait sosial media itu memang selama ini itu lebih banyak dipegang sama eh baterainya sendiri kan itu kayak gitu. Oke, Mungkin kemarin ada sempat juga ada apa ya istilahnya kita kan lagi transisi sama teman-teman SDM baru nih. Jadi emang sementara ini untuk sosial media itu lebih banyak dipegang sama Mbak Tri. Kemudian untuk oke. ad itu juga yang bagian eksekusi buat pengiklannya itu Mbak Tri juga. Jadi saya supportnya itu di supply kontennya itu kayak gitu. Oke, oke. Berarti kalau untuk iklan sendiri, untuk custom iklan, targeting dan lainnya sama Bunda Sri. Kalau untuk keperluan apa namanya gambar promosinya, kalimat promosi ataupun video sama Mas Habibie gitu ya. Betul, kira-kira seperti itu kan. Oke, siap. Nah, Mas Habibie, selama ini apa sih kendala yang menjadi eh, kesulitan Mas Habibie dalam proses pembuatan desain ataupun iklan ataupun untuk sosmed yang saat ini masih jadi kendala gitu. Kalau saya sendiri mungkin lebih banyaknya itu ketika kita butuh pembuatan video sih kan. Kalau misalkan flyer desain itu kan kita
ya tinggal apa namanya kita ambil misalkan gambar dari konten pusat yang sudah ada, kayak gambar produknya atau apa. Nah, itu nanti kita desain ulang dengan versi kita sendiri. Itu mungkin masih bisa. Nah, sedangkan kalau konten video ini kadang saya itu masih kesulitan apa ya, mengemas bagaimana sih konten yang eh, menarik itu kayak gitu. Karena kan selain narasi yang bagus, kita juga butuh footage-footage yang bagus juga. Terus Betul. mungkin kemasan apa ya, nggak cuma nonjolin produk aja, tapi saya itu sebenarnya punya gambaran ke pakai talent juga sih. Nah, mungkin selama ini masih belum tereksekusi. Jadi kalau Oke. misalkan butuh apa ya, semacam penjelasan itu, maksudnya selain teks itu saya biasanya pakai ini asisten voice itu Google Voice yang ada di CapCut itu buat Oke. eh, apa namanya dubbingnya itu kayak gitu. Oke. Siap, siap. Berarti bisa Jadi dibilang saat lebih banyak lebih banyak ke ini sih konsep apa ya, iklannya itu kayak gitu yang oke, relevan, yang menarik, yang video utamanya. Begitu kan. oke, siap. Berarti kalau untuk kendala sendiri adalah kalau untuk iklan video adalah dari sisi shoot videonya, footage-nya, dan juga talent ya Mas ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Arvin atau dari Bunda Sri itu kalau dengan talent misalnya kan ada beberapa orang itu yang emang iklan nggak usah pakai talent misalnya. Nah, kalau Pak Arvin dan Bunda Sri itu apakah terbuka boleh-boleh aja kalau ada talentnya atau emang nggak usah pakai suara aja atau pakai dari AI aja seperti apa Mas? Kayak hal itu sih lebih membebaskan sih. Oke, Berdasarkan bagaimana saya membuat kontennya itu seperti apa. Nah, itu bisa pakai apa namanya, voice aja atau pakai AI itu kayak gitu. oke, oke, Intinya ya konten itu istilahnya tuh ya menarik lah buat diiklankan itu gitu. oke, Cocok buat siap. diiklankan. Berarti enak ya harusnya nggak ada batasan mengenai talent. Mungkin talent di awal dari teman-teman yang hadir saat ini gitu ya, atau ada talent yang memang disiapkan itu juga bisa. Oke, Mas Habibi makasih. Saya lanjut ke yang lain ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya pengen ngobrol sama Mbak Cindy. Mbak Cindy, suara saya kedengeran, aman? Aman suaranya. Oke, Alhamdulillah. Oke, Mbak Cindy, terakhir saya ngobrol sama Mbak Cindy saat pertemuan pertama itu saya baru catat tentang CRM kemitraan ya sekitar ada 30 sampai 40 mitra yang aktif dan jumlahnya mitra itu uh, secara keseluruhan adalah 100. Nah, saya pengen tahu aktivitas hariannya tuh seperti apa sih Mbak Cindy yang dilakukan untuk melakukan CRM ini? Kalau untuk aktivitas hariannya itu lebih ke ini sih, kalau ada mitra yang chat ke HP kantor saya, itu ini order. Jadi saya proses orderannya gitu. Sama buat reminder-reminder aja mitra yang udah aktif mengenai omset, biar dia bisa capai di minimal omsetnya gitu. Oke, siap. Berarti kalau saya catat, pertama adalah membalas chat pesan dari mitra yang mau order gitu ya. Ya, Oke. Yang kedua adalah untuk mereminder mitra-mitra mengenai target omset yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu. Nah, biasanya reminder itu seperti apa sih Mbak Cindy? Apakah pakai teks aja ataukah memang ada bentuk gambarnya, videonya atau seperti apa? enggak sih pakai teks aja. Kayak di reminder biasa, mohon izin mau sampaikan untuk di minggu kedua misalnya omsetnya ibu ini masih di angka segini. Nah, mungkin ada rencana order gimana biar sampai ke minimal omset yang ditetapkan gitu biasanya. Oke. Boleh jelasin nggak sih Mbak Cindy kalau
minimal omset dari teman-teman mitra tuh berapa sih? Reseller Kak, reseller berapa misalnya? Kalau agen minimal omsetnya 15 juta. Oke. Kalau agen minimal omsetnya 4 juta. Reseller ya? Reseller minimal omsetnya 1 juta. Oke, agen tadi 15 juta. Iya, Terus di bawah agen apa namanya? subagen Oh, sub agen. Oke. Kalau sub agen berapa? 4 juta. 4 juta. Oke. Lalu reseller tadi 2 juta ya? 1 juta. 1 juta. Oh, oke, oke, oke. Nah, selain itu apalagi aktivitasnya di luar dari aktivitas dua ini? Kalau di luar itu ini fokus ke barang-barangnya gitu. Jadi kayak eh, display barangnya, kalau barang datang itu dicek. Kalau kita order gudang, kemudian kan ada barang datang. Nah itu dicek dulu produknya udah bener apa belum, udah sesuai apa belum. Terus habis itu mengenai itu juga stok name, merencanakan order yang barang-barang yang udah kosong, packing, gitu Ah, gitu oke. sih Kak. Berarti selain CRM ada tugas juga untuk kelola ini ya, untuk kelola bagian apa namanya? Gudang. Barang datang, barang masuk, stock of name, packing juga atau gimana? Packing itu. Oke. Packing biasanya berapa orang? Mbak Cindy aja atau teman-teman yang lain juga ikutan? Biasa dibantu Nia sama Putri juga. Kadang Oh, Jian juga ikut bantu. oke, oke. Stock of name di sana berapa bulan sekali? Kalau stok opname di sini mingguan, 1 minggu sekali. Nah, nanti Oke. sekalian buat ini rancangan ordernya. Kalau memang ada barang yang udah menipis, waktu di stok opname. Oh, oke, oke, oke. Iya, biasanya kalau udah keluar produk yang best seller kan cepat habis. Nah, berarti yang bisa request mengenai Bu, ordernya ini berarti dari Mas Cindy gitu ya? Iya, diajukan dulu ke Mbak Cis sama Mas Arvin. Kalau udah ACC nanti langsung diorder kan. Oke, siap. Berarti mulai dari cek stok, mengecek produk datang, dan kelola stok intinya ya. Berarti, oke, siap. Berarti bisa dibilang Mbak Cindy ini job desk-nya dua. Satu adalah CRM, kedua adalah kelola stok. Stok saat ini ada berapa ini? Berapa produk atau berapa pieces yang ada? Iya, gimana Kang? Untuk stok saat ini ada berapa banyak maksudnya? Nominalnya atau jumlah produknya? Jumlah produknya. Kalau jumlah produknya estimasi ada di angka 500 produkan. Oh, Masya Allah. Banyak, keren, keren. Nah, eh Mbak Cindy kalau misalnya di sini kan ada display produk. Itu display produk tuh emang display untuk di gudang aja atau memang ada toko offline-nya sih kita tuh? Ada toko offline-nya. Jadi kalau emang ada mitra yang mau ke toko bisa pembelian Oh, langsung gitu bisa. oke, oke, siap. Nah, toko offline-nya itu berarti gabung dengan yang bisnis ininya ya, wedding-nya ya, atau Wait, berbeda tempat? ya, sama, satu tempat. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Cindy. Nah, saya pengen tahu Mbak Ya, Cindy sama. dengan dua job desk ini, ada kelola database apa namanya mitra. Yang kedua adalah kelola stok yang ada di gudang ataupun stok-stok yang ada saat ini. Apa sih kendala yang dihadapi? Kalau kendalanya mungkin di ini di stok gudangnya aja sih. Stok Soalnya gudang. kadang mungkin kan ya tiap stok peneman kadang kayak kalau ada selisih gitu. Nah, untuk barang-barang yang biasanya apa dibuat pengeluaran atau misalnya kayak ada sales kan di sini. Nah, sales kan Ya. butuh barang kayak contoh, wah, contoh gitu. Kan otomatis nanti mengurangin ini apa stok gudangnya. Sedangkan nanti di sistem kan kayak gitu kan nggak bisa di-input gitu loh kan.
Nah, nanti kan kalau sales sendiri kembaliin barang ketika habis dibawa keluar, kan itu juga perlu masukin lagi kan ke gudang. Itu aja sih. Oke. Berarti bisa dibilang adalah proses di mana barang itu keluar, tapi barang keluar itu bukan sales gitu ya, karena untuk digunakan keperluan tim-tim yang offline gitu, dibawa untuk sampel atau dia untuk keperluan marketing gitu ya. Ya, Oke, siap. Berarti stok gudang saat off name kadang tidak balance berarti ya. iya, betul. Oke, oke, oke. Siap. Berarti di sana kalau untuk stok gudang masih manual pakai spreadsheet atau emang sudah ada aplikasi seperti apa, Mbak Cindy? Belum, kalau stok gudang ini cuma pakai, kalau lagi ngitung stok gitu ya, itu ada Ya. printinan. Jadi dihitung dulu manual, terus dicocokin sama sistemnya. Itu sih. Oke, siap. Berarti itu berarti sistemnya udah ada. Nah, ini adalah yang mengenai pengolahan produk ya. Nah, kalau untuk kelola mitra, ini kan kita perlu ngingetin mitra supaya tembus omsetnya juga gitu. Apa kendalanya? Nah, kalau untuk kolam mitra memang ada beberapa mitra yang ketika waktu saya chat itu kayak dia emang nggak respon gitu kan. Nah, itu udah buat kesepakatan antara saya, Mas Arvin sama Mbak Tik. Nah, waktu itu udah ini sih udah dikelompokkan mitranya itu mana aja yang bisa saya handle. Nah, kalau nggak bisa saya handle nanti itu dihandle sama Mas Arvin sama Mbak Tik. Gitu. Oke, siap. Nah, kalau mitra sendiri misalnya di bulan ini tidak tembus nih, dia dikasih waktu berapa bulan sih untuk bisa tetap stay di kita atau nanti diturunin status kemitraannya? Itu seperti apa kalau di sana? Itu selama 3 bulan. Kalau Oh, 3 bulan berturut dia nggak bisa ini capai di minimal omsetnya, dia akan turun ini mitraan. oke. Berarti kalau agen nggak capai jadi sub agen, nggak capai sub agen jadi reseller, reseller nggak capai jadi apa? Marketer atau gimana? Atau mungkin biasanya dikasih ini dulu sih sama Mas Arvin sama Mbak Ti, dikasih apa kayak pendampingan gitu atau kayak sharing-sharing kendalanya apa gitu. Oke, Jadi di nggak sampai turun kemitraan dulu. oke, siap. Nah, kalau saya tanya aktivitas WhatsApp-nya kan tadi kan chat-chat, misal dapat chat baru kirim proses orderan. Kalau CRM di sana sendiri, apakah ada konten mingguan yang dikirim atau konten 1 bulan sekali dikirim ke mitra atau misalnya bikin stories di WhatsApp ataupun respon story mereka itu ada belum, Mbak Cindy? Iya, itu ada. Di sini ada grup buat mitra-mitra itu namanya All Mitra itu dari reseller sampai agen. Kalau untuk marketer di sini juga ada grup sendiri. Nah, untuk grup itu memang dikelolanya sama ini ya. Jadi dia yang share-share konten di situ memang. Oke, itu kan secara grup ya. Kalau secara personalnya ke mereka, Enggak ada sih, biasanya cuma di status WA aja. status WA itu berarti Mbak Cindy bikin status WA atau eh, Mbak Cindy ngerespon status WhatsApp mereka. Saya yang buat status WA. Oke, berapa dalam sehari berapa story yang dibuat status WhatsApp-nya? 3 sampai 5 sih biasanya. Oke, waktunya di satu waktu atau beda-beda waktunya? Beda-beda. Oke, jam berapa aja biasanya Mas Cindy kalau share story WhatsApp itu? Nggak mesti sih tiap berapa jam, tapi kalau begitu lihat ada share atau uploadan dari pusat yang sekiranya itu memang kontennya menarik, biasanya langsung dibuat story gitu. Oke, siap kalau gitu. Teman-teman di sana pakai WhatsApp-nya WhatsApp bisnis ya? Iya, WhatsApp bisnis. Oke, siap. Makasih Mbak Cindy ya. Saya lanjut ke yang lainnya. Ya, sama-sama. Oke, siap. Next di sini kalau di layar saya ada Mbak Putri. Ntar saya lihat dulu. Assalamualaikum Mbak Putri. Suara saya kedengeran aman? Waalaikumsalam kedengeran Pak. Alhamdulillah. Wah, lagi di store ya. Iya. Oke, siap. Mbak Putri terakhir ngobrol saya nyatetnya admin support secara offline
Oh, berarti admin support untuk toko-toko yang sudah kerjasama sama kita ya, Mbak ya? Atau gimana, Mbak? Iya, Pak, seperti itu. Dan juga saya apa support sales untuk mapping. Oke, siap. Berarti eh, biasanya support apa sih yang diberikan kepada toko yang sudah kerjasama dengan kita? Untuk support yang diberikan itu, untuk saat ini saya belum memegang kendali penuh support tersebut. Masih dihandle sama Pak Arfinya sendiri dan juga Mbak Cindy. Mungkin jadi kalau mitra-mitra yang mau order itu biasanya ke Mbak Cindy langsung, bukan ke saya. Oh, Mungkin untuk kemarin itu tugas saya itu memasukkan mereka ke grup, namun sepertinya mereka kurang berkenan untuk dimasukkan ke grup mitra itu. oke, oke, oke. Ya, kadang memang kalau yang di luar tim kita ya, apalagi dia kan sebenarnya kan tim luar ya di perusahaannya masing-masing. Mereka tuh kadang nggak suka aja kalau masukin ke grup. Mungkin nanti bisa di-share mengenai marketing kits ataupun informasi-informasi itu lewat ini aja, lewat personalnya gitu, chat ke mereka. Oke. Nah, berarti eh, kalau untuk mapping sendiri per harinya berapa tempat dan salesnya satu ya atau udah nambah sekarang? Untuk salesnya masih satu, Pak. Oke. Targetnya berapa? Kemarin saya lupa lagi. Target 10, tokonya. 10. Ya. Oke. Kalau sekarang untuk apa namanya toko-toko ataupun store yang sudah kerjasama sama kita itu ada berapa orang sih? Ada berapa toko? Kurang lebih 30. Oke. Kalau dari sisi penjualnya gimana, Mbak? Mbak Putri, dari toko-toko tersebut, apakah memang terlihat slow atau oh bagus gitu? Eh, Selama ini ada yang slow, ada juga yang bagus. Jadi tergantung tokonya sendiri-sendiri. Oke. Paling bagus penjualan di toko apa sih, Mbak, kalau di sana? Paling bagus. Jenis tokonya apakah apotek, toko obat, toko kosmetik, skincare gitu? Rata-rata itu penjualan paling bagus itu di apotek. Oke. Produknya apa, Mbak? Paling laris kalau di apotek? Produk itu susu kambing, Oh, Gomilko. oke. Berarti Gomilko masih yang termasuk best seller ya, kalau baik online maupun offline. Ya. Oke, siap. Nah, kita masuk ke kendalanya. Apa sih kendala yang saat ini masih jadi kendala untuk Mbak Cindy sendiri, baik aktivitas untuk support teman-teman toko gitu kan, itu walaupun memang mesti dihandle sama Pak Arvin atau Mbak Cindy. Nah, ada juga mapping untuk teman-teman yang offline. Nah, apa sih yang masih jadi kendala saat ini? Untuk mapping sendiri kan saat ini rutenya diubah ke puskesmas dan juga RW-RW. Kemarin mintanya dari Pak Arvin dan Mbak Trinya seperti itu karena memang mengejar omset. Ya, Tapi untuk mapping ke arah RW itu agak kesulitan karena susah ditemukan di Google Maps. oke, siap. Kalau puskesmas mungkin di Google Maps gampang ya? Iya, Oke. Nah, berarti kalau mapping ke puskesmas mudah ke RW-RW ini ya. Nah, biasanya kan kalau puskesmas itu berarti kita jual langsung atau kerja sama ke puskesmasnya. biasanya jual langsung. Jadi salesnya ke sana untuk menawarkan apa presentasi produknya seperti itu. Presentasinya ke teman-teman yang apa tuh sebagai tenaga kesehatannya atau ke pasiennya. Bisa ke pasiennya, tapi kadang juga ada puskesmas yang minta untuk presentasi ke tenaga kesehatannya.
Oke, siap. Nah, kalau ke RW itu kayak demo masak atau gimana? Kalau kita apa namanya offline ke RW-RW gitu. Kalau ke RW itu sasarannya ke ibu-ibu PKK dan Oke. juga ke rumah-rumah RT atau door to door di daerah tersebut. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau ke RW adalah sebenarnya cuma minta izin ya. Kita mau kerjasama entah itu sama PKK-nya atau kita mau door to door ke penduduknya supaya kalau dapat izin kan kita lebih enak gitu ya berarti ya. Iya, Nah, siap. Saya bantu catat dulu izin dan door to door. Oke, siap. Nah, terakhir Mbak Putri, kalau misalnya dari Puskesmas dan RW ini sudah berjalan, itu paling konversi atau paling banyak menghasilkan penjualan itu yang ke Puskesmas atau ke yang RW itu, yang ke wilayah. untuk penjualan untuk puskesmas dan RW itu sebenarnya sama, Oke, masih belum menghasilkan yang banyak itu belum. oke. Tapi yang udah kelihatan sekarang seperti apa? Apa baru dimulai banget kalau untuk yang ke Puskesmas dan RW ini? Sebenarnya baru dimulai sih, Kang. Udah berapa ini? Berapa tempat atau udah berapa minggu? Sekitar dari Senin minggu lalu. Oke, ya belum kelihatan kalau gitu hasilnya. Setidaknya nunggu 1 bulan dulu baru bisa mulai kelihatan sih kalau itu. Oke, siap. Nah, paling kalau untuk RW, eh, mappingnya mau nggak mau dari sales offline-nya gitu. Kalau memang harus mapping sama Mbak Putri sendiri, berarti Mbak Putri harus turun ke lapangan, ngecekin RW di sebelah mana gitu. Mau nggak mau mungkin dari satu minggu sekali bisa muterin satu wilayah, nanya RW-nya di sebelah mana, atau kalau bisa lebih mudah kerjasama sama orang kelurahan, boleh tahu nggak RW-nya di mana Pak RW-nya gitu, entah RT-nya, itu bisa dilakukan. Oke, makasih Mbak Putri. Ya, sama-sama, Pak. Oke, siap. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Jihan. Assalamualaikum Mbak Jihan, suara saya kedengeran, aman? Aman, Pak. Oke, siap. Kalau Mbak Jihan tugasnya banyak nih, dua. Pertama, sales wedding juga. Yang kedua, sales produk SR12. Yang dimana emang untuk upsell ya. Nah, kalau Mbak Jihan sendiri, aktivitasnya sehari-hari itu apa aja sih gitu? Kalau aktivitas sehari-hari biasanya itu em, balasin chatnya klien, terus yang udah dealing, terus habis itu juga bikin konten tentang wedding, sama kalau ada apa namanya klien yang datang ke galeri, eh, apa namanya adain konsultasi seperti itu, Pak. Oke. Berarti kalau Mbak Jihan ini lebih masuknya ke tim yang wedding ya Mbak ya? Iya, Oke. betul. Siap-siap berarti balas chat dari klien yang sudah deal gitu ya buat konten untuk wedding dan juga untuk apa namanya bahasanya untuk marketing offline-nya ya kalau setiap ada yang datang ke sana. Gitu. Nah kalau wedding sendiri Mbak biasanya konten itu di-share di sosmed apa aja sih? Kalau untuk wedding biasanya itu di Instagram, di TikTok juga. Oke, siap. Kalau di WhatsApp-nya sendiri mereka itu sumber dari mana Mbak? Mereka tahu nomor WhatsApp-nya apakah dari Instagram-nya atau ada website-nya atau beriklan juga? Hmm, Kalau untuk yang masuk di WhatsApp itu biasanya dari Instagram atau dari link Instagram sama link TikTok sih biasanya. Pak, Siap. banyak. Oke, oke, oke. Nggak pusing Mbak, bikin konten juga harus nangani klien juga gitu. Sendiri loh padahal. Iya lumayan, tapi biasanya dibantu sama Mas Habibie juga.
Oke, berarti kalau support konten Mas Abi bantu juga ya, gitu. Iya. Oke, siap. Nah, Mbak, kendalanya apa, Mbak, selama ini? Kalau untuk kendalanya, biasanya itu saya suka kekurangan footage untuk konten. Itu biasanya susah Eh, banget kalau kekurangan konten. Terus sejauh ini itu aja sih Pak. oke. Kalau ngelosingin pelanggan mudah secara offline. Mudah lebih offline apa online? Kalau closing biasanya kami itu langsung ke galeri, jadi offline diusahakan langsung ke galeri gitu Pak. Biasanya kan kalau ada klien yang mau closing, itu biasanya saya dibantuin sama Mbak Tri atau enggak sama Mas Habibie karena saya baru jadi ngerasa kayak gimana gitu. Masih Oke. agak takut gitu. Oke, siap. Belum terbiasa aja ya. Berarti sih kalau udah biasa, insya Allah mudah. Oke, siap. Makasih Mbak Jihan. Ya, Oke, ada yang belum? Ada yang kelewat? Satu lagi Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Nia. Salam izin off cam takut ini enggak stabil. Bu, boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, di sini Mbak Nia kalau terakhir saya ngobrol adalah admin penjualan untuk reseller dan retail, menambah database dan menambah jumlah reseller. Ini adalah berarti temenannya sama Mbak Cindy ini. Kalau Mbak Cindy kelola data yang sudah jadi pelanggan, nah kalau Mbak Nia ini sebelum jadi pelanggan gitu kan. Nah, apa aja sih aktivitasnya Mbak kalau selama ini di sana? Ya, oke. Apa kan sambil database itu suruh sama Pak Arvin sama Putri kan save kontak. Nah, sejauh ini tuh paling nggak sehari 150-an. Belum berani lebih karena takut ke blokir juga. Mbak, Terus pelan-pelan, kemudian sebentar. Kurang kadang kedengeran saya. Boleh ngomongnya pelan-pelan juga, biar bisa sambil saya catat. Apa aja tadi? Save kontak, ya save kontak kurang lebih sehari itu mungkin 150-an. 150 gitu ya. Ya. Nah, kontaknya itu dari mana, Mbak? Kontaknya itu kan di HP kantor itu banyak kolom ya, kayak grup-grup itu. Nah, itu mungkin ada kontak yang belum tersave, itu saya coba save gitu. Jadi memang banyak grupnya, tapi juga banyak juga yang dalam grup itu belum tersave. Jadi saya eh, cari-cari di grup yang ada di grup apa HP kantor juga. Melanjutkan yang pakai sebelumnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk grup-grup tersebut berarti ada grup-grup dari pemilik orang lain gitu. Maksudnya grup orang lain, bukan grup kita aja ya. Iya, grup orang lain yang sudah nomor kantor itu join di grup itu. Oke, siap. Ada berapa grup, Mbak? Kayak banyak kalau setiap hari sampai 150-an kontak. Grupnya belum ngecek sih berapa apa totalnya. Tapi kalau saya scroll itu memang cukup lumayan banyak. Karena Ah, juga kan mau nambah grup lagi kalau misalkan. oke, siap. Nah, Mbak, kalau misalnya itu kan aktivitas save kontaknya. Nah, kalau untuk kirimin pesan ke mereka itu berapa berapa pesan per harinya? Untuk perharinya kan kalau dari save kontak itu kan nggak semua pastinya ya Pak. Ya, Tuh. mungkin 20 yang menjawab atau paling kalau lagi ininya oke setelah tadi itu mungkin nggak langsung Maaf. promosi mungkin Sebentar-sebentar kepotong-potong, maaf. ya, Jadi, kan tadi kan nge-save kontak 150. Nah, yang dikirimin pesan per harinya tuh berapa banyak? yang dikirimi pesan save kontak 150 saya kirim semua kontak kan untuk save kontak 150. Nah, terus kemudian ada mungkin sekitar kalau misalkan 200 itu sekitar 20-an yang menjawab yang benar-benar Ah, nge-save nomor kita. Nah, kalau yang 150-an itu sekitar 10-an itu yang benar-benar juga save kontak kita gitu sih. oke. Nah, berarti bisa dibilang selain nge-save, dikirim pesan juga kan 150.
Lalu sepuluh Ya. persennya biasanya balas kita. Nah, pesannya apa sih Mbak yang dikirim ke mereka? Pesannya itu seperti alur yang copywriting yang di Excel itu sih Bang. Kayak Yang kemarin perkenalan di-share di dulu. grup ya? Ya, yang di share Ah, di grup itu. oke, 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 siap. Berarti langkah pertamanya adalah kenalan. Coba jelasin ke saya, coba biar kegambar. Kenalan dulu, salam Oke. kenalan, terus kemudian setelah itu kan dari pihak sana kan juga ikut kontak kita. Nah, terus Apa, kemudian, eh gini Mbak, apa yang membuat Mbak Nia yakin nih? Dia save nomornya Mbak Nia. oh ya yang buat ya itu mungkin kadang ya nggak 100% yakin, cuman bisa dipastikan apa eh, keyakinan kuat saya itu nge-save. Soalnya kan kadang menjawabnya itu, ya Kak sudah saya save gitu. Terus kemudian foto Oke, profilnya kan tadinya ada. Nah itu tiba-tiba muncul itu kan juga salah satu indikator dia ya. nge-save nomor kita. Oke, lanjut. Ya, Apalagi Mbak? nah, untuk sejauh ini masih perkenalan dulu. Untuk follow Hmm, up yang kedua itu memperkenalkan produk SR itu tadi. Bahwa oke, misalnya dari pihak SR12 ingin mengenalkan produk ini mungkin jadi peluang bisnis. Atau mungkin bisa ada produk yang cocok dengan itu yang saya oke. share itu. Mm-mm. Ya. Oke, nah contoh Mbak, misalnya 150 orang itu kita kirim pesan di hari Senin. Mereka jawab di hari itu, mereka save nomor kita juga. Nah, penawaran untuk produk SR12-nya itu apakah di hari Senin juga atau di hari apa Mbak biasanya? Berapa H plus berapa hari atau Oh iya, saya kan baru save kontak mungkin 2 pekan ini ya, Bang. Jadi oke, setelah hari Sabtu save kontak mungkin besoknya kali. oke, Besoknya menjawab karena juga eh, apa mencari apa uang kosong juga, maksudnya nggak biar orang itu terganggu gitu sih. Jadi oke, mungkin besoknya. oke, Terus siap. kadang kan dari orang memperkenalkan apa domisilinya, terus tanya-tanya juga ke kita apakah masih kuliah atau sudah kerja gitu. Jadi kan Ya, memang respon ya. kadang itu langsung iya nggak bisa langsung promosi produk. Oke, siap, siap, siap. Makanya saya pengen tanya, apakah emang di hari itu juga langsung ngepromosiin produk atau memang nanti ini ditunggu 1 hari, ditunggu 2 hari supaya nantinya dia biar kenal kita dulu, selanjutnya baru kita bisa promosi. Gitu ya, Mbak? Tadinya ya. Oh, iya, 1 2 hari ya betul. Oke, siap. Oh gitu. Nah, itu kan proses awal untuk mengenalkan produk SR12. Nah, database atau orang-orang yang sudah ngontak, sudah nge-save nomor Mbak Ania juga dan sudah saling komunikasi. Nah, aktivitas WhatsApp marketingnya itu apa aja Mbak? Itu database yang sudah ada di kita. Kalau tadi kan untuk dapetin database tuh. Nah, kalau aktivitas hariannya apa aja? Oh, untuk selanjutnya kan kalau yang udah nge-save itu saya setelah kirim promosi produk ke grup yang Pak Arvin ya, Oke, itu biasanya saya juga share di status. oke. Nah, Nah, mungkin share status. Nah, seru-seru nih. Share status. Berapa ya per, share. per hari atau 24 jam yang lihat? Nah, ini mungkin masih dikit sih, Bang. Mungkin sekitar 15-an kontak yang melihat. Oke, dari jumlah kontak ada berapa sekarang? Jumlah kontaknya padahal 3 ribuan. Oke, Kalau saya lihat. siap. Berarti belum save kontak sebenarnya mereka. Cuma bilang aja udah save, nggak apa-apa. Lanjut, Mbak. Aktivitasnya apa lagi? Selanjutnya mungkin saya juga kan disuruh Putri desain karena memang saya ada sedikit desain tapi ya memang kemampuan saya di Canva. Jadi buat konten atau video pendek yang bisa diupload di TikTok. Oke. Terus sama buat flyer atau paket dari SF12 saya kirim di grup Mitra itu tadi. Oke, siap, siap. Berarti bikin desain juga untuk konten, bikin juga untuk flyer gitu ya. Ya, Oke. Nah, kan kita udah punya database banyak. Bisa dibilang 3.000.
dari Mbak Nia sendiri, apakah ada pengiriman pesan secara mingguan ke mereka, secara personal gitu ya? Untuk saat ini belum ada sih, belum terkonsep, maksudnya terstruktur juga. Jadi masih apa orientasi juga dari saya. Karena kan baru apa pertama kali WA meeting dan pelajari cara kirim pesan ini apa Ah, di jumlah kontak yang banyak dalam waktu mungkin nggak memakan waktu. Jadi masih orientasi juga. oke, siap, nggak apa. Oke, siap. Kendalanya apa nih Mbak nih? Kendalanya mungkin kan karena baru pertama kali penjualan. Kalau Ya, secara ya kalau mudahnya sih ke teman sendiri itu masih ada peluang teman saya minat. Tapi kendalanya itu untuk memperkenalkan produk ke orang lain. Masih banyak kendala juga. Bagaimana cara penjualan yang efektif ke orang lain itu. Itu sih. oke, siap. Sebelumnya Mbaknya itu bekerja di bidang apa atau emang lulusannya di jurusan apa? Nah, ini karena beda jurusan memang. Saya lulusan matematika. Oke, nggak apa-apa. Matematika ngitung uang juga bisa harusnya ya. Oke, memperkenalkan produk kendalanya memperkenalkan produk ke orang lain. Apalagi Mbak selain itu? Mungkin itu saja sih Kang. Sama mungkin kalau video konten TikTok itu bisa saya ceritakan. Oke, oke, siap. Makasih Mbak Nia ya. Oke, kalau Mbak Nia di kantor juga? Iya di kantor ini sama Mbak Putri di depan. Oke, siap kalau gitu. Makasih semuanya. Ini udah semuanya insya Allah ya. Dan nanti data ini akan saya coba maksimalkan. Saya akan coba apa sih yang perlu teman-teman tambahkan nih job desk-nya. Bukan memperberat job desk teman-teman, tapi saya ingin bikin jadi lebih mudah. Ya, aktivitasnya lebih mudah. Contoh misalnya, Mbak Nia ini harus save kontak dari grup-grup. Sebenarnya ada aplikasi untuk ambil data kontak, terus dinamain misalnya. Itu akan kita coba maksimalkan juga di sana. Oke. Masih ada waktu sekitar 15 menit, saya izin ngasih materi singkat ya. Ini mengenai untuk cara dapat database juga, melanjutkan dari yang kemarin. Insya Allah ini singkat, boleh disiapin catatannya. Nanti setelah selesai, saya minta teman-teman untuk mengumpulkan apa aja yang sudah didapatkan dari materi hari ini. Oke, sebagai apa namanya? Sebagai catatan bahwa memang sudah ikut pertemuan di pagi hari ini. Oke, saya izin share screen. Bismillah. Oke, oke, slide kampas saya udah kelihatan. Terlihat. Oke, siap. Semua udah ada ya. Sudah muncul, udah kelihatan di sini semuanya. Nah, saya akan ngejelasin bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk value, nilai, manfaat yang bisa dijadikan produk pengenal. Produk pengenal ini adalah suatu produk yang dimana bisa mengenalkan bisnis SR12 ini. Intinya adalah kita ingin mengubah orang-orang yang tadinya ada di Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita gitu ya, supaya dia bisa nge-WhatsApp teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi hal apa aja yang bisa kita berikan kepada orang supaya orang mau kontak duluan. Nah, mungkin saat ini tetap dapat kok misalnya Mbak Jihan, saya tetap ada yang ngontak Kang dari Linktree saya. Nah, itu bisa diberikan. Tapi dengan ada tambahan ini, harapannya adalah semakin banyak lagi yang ngontak teman-teman di WhatsApp. Khususnya teman-teman yang untuk ngelola leads berarti ada Bania, ya ada Bajihan kalau di tak salah. Kalau di wedding Bajihan nggak salah ya. Aku tidak salah saya. Oke, siap. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, manfaatnya adalah bikin calon pembeli datang sendiri dengan menawarkan manfaat. Nah, kenapa? Dengan kita menawarkan manfaat, orang-orang tuh akan ngechat kita duluan. Ya, karena saat orang kenal kita duluan, ngechat kita duluan, berarti dia butuh dengan produk kita.
Ya, bukan artinya kalau kita ngechat duluan gak bagus, tapi jauh lebih bagus kalau orang-orang itu entah calon klien wedding, calon klien dari mitra SR12 gitu, yang bisa menghubungi kita duluan. Nah, menghubungi kita duluan dengan apa? Dengan konten. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai kontennya seperti apa, mengenai apa namanya pembuatan konten seperti apa. Nah, ini di luar konten, kontennya terus berjalan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, kita akan bahas. Nah, jadi ada 8 bentuk ya, value, nilai atau manfaat yang bisa dijadikan produk pengenal. Yang pertama adalah newsletter. Newsletter apa Kang Ega? Newsletter itu adalah panduan ya, tips rutin mingguan. Contoh, kalau misalnya di wedding, berarti kita bisa bikin newsletter. Teman-teman yang mau dapat tips mengenai cara memilih WO misalnya yang baik, misalnya cara memilih tema pernikahan. Nah, kalau di SR12 apa Kang Ega? Di SR12 berarti kita bisa memberikan newsletter info mingguan terkait apa? Terkait ilmu bisnisnya. Kalau kita target mitra, berarti ya, kalau target mitra, berarti kita ngasih newsletter mingguan mengenai cara berbisnis di rumah tanpa, misalnya, apa namanya, tanpa perlu keluar rumah atau tanpa harus jago jualan, misalnya. Lalu, misalnya kalau misalnya ke pembeli, kalau ke pembeli newsletternya apa? Berarti kita bisa ngasih tips kesehatan. Tujuan kita ingin mengarahkan mereka ke Goal Milku, misalnya. Nah, kita bisa ngasih tips mengenai apa namanya menjaga kesehatan. Nanti di tips minggu-minggu selanjutnya di akhir baru kita tawarin Gomilku. Daripada ribet harus apa namanya membuat ramuan atau misalnya rempah-rempah, mendingan pakai Gomilku aja lebih mudah. Ya, ini newsletter. Nah, biasanya kalau newsletter ini lebih familiar kalau di bisnis. Di bisnis contoh misalnya Mas Habibi lagi pengen belajar Facebook Ads. Biasanya akan ada penawaran belajar Facebook Ads gratis selama 1 minggu. Nanti akan dapat tipsnya tuh setiap hari atau mingguan. Nah, di SR12 ataupun di wedding ini bisa dilakukan juga. Yang kedua adalah berbentuk ebook. Nah, kalau ebook berarti kalau di SR12 kita bisa bikin ebook misalnya cara emak-emak punya omset jutaan per bulan. Nah, itu untuk apa ngarahin? Untuk jadi mitra kita. Ebook kedua, misalnya kalau untuk kita ngarahin ke produk, misalnya tips merawat kulit wajah agar tetap cerah walaupun kerja di luar ruangan. Nanti diarahin kemana? Ke kosmetiknya, ke skincare-nya gitu. Nah itu e-book. E-book itu buku elektronik. Nah itu bisa dibuat juga. Yang selanjutnya adalah playbook. Kalau playbook itu lebih ke sesuatu yang ada step-stepnya. Misalnya tujuannya adalah untuk jadi apa namanya? Jadi pengusaha, ibu-ibu jadi pengusaha step-stepnya. Nah dibahas di playbook ini. Pertama, misalnya ibu-ibunya harus mau meluangkan waktu di luar jam apa tuh di luar jam saat mengasuh anak gitu. Berarti di luar jam kosong itu digandakan untuk berbisnis, untuk promosi. Nah, kalau misalnya untuk kemitraan, kalau kemitraan berarti playbooknya kita bahas tentang bagaimana cara halal untuk mendapatkan cuan walaupun di rumah untuk ibu-ibu misalnya. Lalu kalau untuk buat wedding berarti kita bisa bikin step by step menyusun rencana pernikahan yang baik dan benar gitu. Jadi produk-produk yang kita siapkan memang kita udah siapkan ini untuk bikin orang mau mengarah ke WhatsApp kita. Tapi kita bikin dulu di jenis-jenisnya. Makanya saya jelasin jenis-jenisnya ada di sini. Lalu ada juga audio. Kalau audio lebih ke arah bisnis biasanya, audio bisnis gitu ya yang berisi manfaat-manfaat. Kita sharing. Kalau sharing itu ada mukanya, ada video gitu kalau video ya. Nah, kalau audio cukup ini aja kayak kita ngedengerin radio, tapi terpolakan bahasanya. Nah, selanjutnya adalah video edukasi. Video edukasi berarti kalau misalnya jadi mitra, video edukasi tentang bisnis, ya, bisnis yang halal, anti ribet misalnya. Kalau misalnya edukasi mengenai produk, misalnya mau diarahin ke Gomilku, berarti video edukasi mengenai menjaga kesehatan sedini mungkin sekarang juga sebelum sakit.
Kalau di wedding berarti video edukasinya apa? Berarti video edukasinya mungkin tentang tata cara untuk menentukan budget weddingnya, misal gitu. Seperti itu bisa dibikin juga. Bisa juga Kulwa. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang familiar dengan Kulwa. Belajar lewat grup, nanti akan dijelasin tuh. Ya, gimana cara mencapai sesuatu hal. Nah, itu pakai Kulwa. Biasanya sekarang tuh udah pakai fitur komunitas. Ada juga yang bentuknya kelas online. Kalau di teman-teman ini nggak perlu dibikin, karena ini untuk produk edukasi sebenarnya. Ada juga e-course. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman buat kalau bikin suatu produk yang ingin mengarahkan orang itu mau beli produk kita. Jadi tips membuat judul produk pengenal yang menjanjikan manfaat. Yang pertama, ada namanya hasil yang diharapkan dan cara yang ditawarkan. Contoh, 10 juta dari Instagram, ya. Misalnya kalau untuk skincare kulit putih bersih dari bahan organik misalnya. Kalau misalnya untuk bisnis bisa juga bisa manajemen waktu dengan rumus OKR gitu. Nah, di sini kalau teman-teman mau bikin suatu produk pengenal supaya orang tuh mau ngechat kita duluan, kita harus bikin judul yang menarik ya. Misalnya kalau misalnya di kemitraan kita bisa bikin misalnya eh, dapat misalnya 5 juta per bulan itu walaupun eh, 5 juta per bulan untuk ibu rumah tangga gitu misalnya. Bisa dapat 5 juta per bulan walaupun ibu rumah tangga. Dengan apa? Ada jualannya. Kalau untuk produk yang ada manfaatnya misalnya apa namanya? Badan tetap fit dengan minuman-minuman bermanfaat misalnya. Jadi judul ini harus mengandung sesuatu yang hasilnya ditunculin di depan, lalu dikasih tahu caranya. Misalnya dengan jadi mitra kita bisa punya penghasilan 10 juta per bulan dari misalnya bisnis online. Nah, kalau misalnya kita mau bikin juga untuk yang wedding misalnya, hasilnya adalah eh, wedding yang diimpikan dari budget terjangkau misalnya. Jadi yang bikin orang penasaran, pingin pelajari materinya, orang tersebut bisa ngechat kita duluan. Kayak gitu. Itu rumus pertama. Rumus yang kedua adalah solusi yang ditawarkan tanpa hambatan. 3 cara diet praktis tanpa perlu olahraga. 4 teknik nabung tanpa ribet. Nah, ini juga bisa dilakukan. Misalnya kalau di kemitraan, misalnya kita bisa bikin eh, cara jualan misalnya, bisa 5 tips jualan online tanpa tatap muka. Karena kan kalau online kan nggak harus ketemu orang, misalnya. 3 tips jualan di WhatsApp tanpa, misalnya, perlu banyak kontak. Kalau di produk-produk, misalnya, kita bisa bikin juga apa namanya, badan tetap sehat dan bugar, misalnya, tanpa obat kimia, tanpa vitamin kimia, gitu. Kalau di wedding apa? Misalnya, kalau di wedding misalnya kita bikin apa namanya? Solusi yang ditawarkan misalnya budget 50 jutaan kayak bukan itu berarti. Kalau wedding berarti eh, wedding megah dan oke misalnya tanpa budget yang miliaran misalnya. Harus bikin yang menarik. Orang itu saat lihat judul tuh oke, menarik nih, saya pengen hubungi ke WhatsApp gitu kan. Nah, produk-produk atau apa namanya jenis-jenis yang saya jelasin di sini bisa ditempelin di link tree-nya, link bio-nya, atau dibikin konten tersendiri untuk bikin orang mau WhatsApp kita. Dan cara ketiga adalah cara mudah, nah capai impiannya untuk target pasar. Cara mudah punya penghasilan tuh kan, tambahan untuk emak-emak nih. Ini bisa nih buat kemitraan nih, SR12 nih. Mahasiswa, cara mudah susun skripsi untuk mahasiswa. Nah, kita lihat target marketnya siapa. Nah, ini kalau di dalam konten bisa disebut dengan hook-nya. Dalam copywriting bisa disebut dengan headline-nya.
Nah, ini salah satu rumus yang bisa digunakan karena rumus ini tinggal nambahin aja impiannya apa nih? Cara mudah misalnya cara mudah mewujudkan pernikahan impian untuk misalnya apa namanya eh, anak muda misalnya atau untuk kerja yang kantoran atau untuk yang budgetnya pas-pasan gitu itu bisa jadi suatu yang memancing orang mau apa namanya mau dapat ebook sharing dari kita video dan lainnya ini bisa diterapkan untuk pembuatan konten juga. Nah, itu adalah tipsnya. Sengaja saya bikin simple aja supaya teman-teman bisa praktekin, bisa bikin contohnya, dan harapannya adalah teman-teman bisa langsung dipraktekin. Apalagi teman-teman yang saat ini menggunakan media sosial untuk dapatin leads, supaya leadsnya semakin banyak, dipancing lagi dengan sesuatu yang menarik. Ya, karena kalau kita mau mancing yang lebih besar lagi, ya harus pakai sesuatu yang besar. Nggak mungkin mancing ikan paus pakai kail pancing yang kecil. Maka kalau mau dapat eh, sebanyak-banyaknya leads, orang yang menghubungi WhatsApp kita duluan, maka kita harus bikin sesuatu yang lebih menarik yang ada saat ini. Linktree udah cukup, tapi Linktree ini nggak selamanya bisa berjalan terus. Nah, Linktree ini pun ada batasnya, makanya Linktree itu harus ditambahin juga dengan sesuatu yang orang itu akan dapat saat menghubungi kita ke WhatsApp bukan hanya untuk konsultasi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya mulai mungkin dari Mbak Cindy. Silakan ada pertanyaan dari Mbak Cindy. Satu orang satu pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan. Oke, tadi kan dari ini ya Kang, pembuatan gimana caranya biar ada customer yang cerita duluan gitu kan. Betul. Buat judul yang ini gitu. Nah, biasanya dalam melakukan bagian itu, biasanya itu ada kayak foto gitu, kemudian di bawahnya itu ada kayak copyright tapi yang banyak gitu. Dengan kata-kata yang menarik juga. Tapi kan masih gak banyak orang yang buat kayak hubungin kita gitu. Nah, apa copyright yang terlalu banyak itu yang membuat jadi kurang efektif gitu ya. Kayak harusnya kayak yang kata singkat gitu aja. Oke. Atau gimana? Oke. Maaf Mbak Cindy agak putus-putus. Saya izin off kamera dulu sebentar. Boleh diulang Mbak Cindy, maaf. Dalam berkas biasanya kan kita ini share foto produk beserta copyrightnya. Oke. Biasanya dalam copyright kita sebenarnya dari yang ChatGPT itu kan, cuman kan memang biasanya memang copywriting banyak kayak apa kata-katanya itu terlalu banyak gitu loh Kang. Nah tapi Oke. kan dari materi yang disampaikan itu cukup buat judul aja yang menarik. Nah itu apakah kalau buat broadcast cukup buat kayak kata-kata yang singkat aja yang menarik gitu agar bisa dicat sama customer baru atau Oke. juga ditambahkan copywriting yang banyak gitu yang Oke. dari ChatGPT. Oke, siap, 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 paham, paham, insya Allah. Oke, jadi mengenai konten, kalau kita bicara konten, konten itu harus ada namanya struktur. Strukturnya itu kan ada awalan, headline-nya. Kalau tadi saya bilang untuk bikin judulnya. Kalau menurut saya harus ada isinya. Tetap ya, karena bukan hanya pakai judul untuk bikin orang mau kegerak untuk ngechat kita. Nah, yang tadi saya jelasin, kalau kita bikin suatu produk yang memancing orang mau tahu detailnya, yang dimana kalau dia mau tahu detailnya, baru mereka akan menghubungi kita. Tapi saat nawarin ke mereka, kita pun harus ngejelasin detailnya dari produk tersebut tuh ada apa aja. Jadi tetap perlu ada penjelasan mengenai deskripsinya. Usahakan deskripsi itu jangan terlalu panjang. Yang penting bikin orang nyaman bacanya. Nah, nanti Mbak Cindy boleh kontak saya
contoh Mbak Cindy bikin suatu copywriting atau kalimat ajakan, nanti saya coba koreksi. Karena ada beberapa orang yang bikin copywriting di semua media tuh sama. Sedangkan kalau di WhatsApp itu harus pendek-pendek kalimatnya. Paling cuma 2 3 baris, dikasih spasi dulu, jeda. 2 3 baris paragraf, dibikin spasi atau jeda. Jadi kalau Mbak Cindy tanya, apakah cukup pakai headline aja? Ya nggak cukup, harus ada teksnya. Tapi kalau headline awal atau kalimat awal itu nggak bikin orang tertarik, orang nggak mau baca. Itu kuncinya. Jadi pastikan headline-nya itu menarik supaya orang mau baca pesan selanjutnya. Kalau headline awalnya aja, kalimat awalnya nggak bikin orang tertarik, orang nggak bakal mau baca. Percuma udah bikin kalimat bagus-bagus. Kayak gitu Mas Cindy. Oke, Iya, paham, paham. siap. Kasih. Yang lanjut, yang lain. Mbak Jihan silakan. Ada pertanyaan atau ada masukan ataupun yang lainnya boleh. Oke, gimana? Mbak Jihan masih ada di tempat? Oke, soalnya off kamera nggak kelihatan. Oke, saya lanjut dulu deh ke Mas Habibi. Silakan Mas Habibi. Yang on kamera dulu aja. Oh, oh ya. Nah, ini bisa memberikan insight juga terutama terkait template judul ini ya yang bisa dibuat yang sebuah konten. Betul. Mungkin sementara itu. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Mas, Mas Habibi, pertanyaannya boleh diperjelas. Takutnya saya tadi ini agak putus-putus. Eh, Belum ada pertanyaan yang cukup jelas. Oke, siap kalau gitu. Makasih Mas Habibi. Next yang lain, Mbak Putri mungkin boleh, silakan. Dari saya sendiri belum ada pertanyaan, Kang. Sudah jelas. Sudah jelas. Coba saya tanya kalau sudah jelas. Tadi saya ngejelasin sekitar 15 menit. Apa yang saya bahas secara intinya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya aja. Intinya itu menjelaskan mengenai Oke, eh apa sih? Mana kan catatan? Sebentar. oke. Apa Gimana? Suaranya nggak kedengeran di saya soalnya, maaf nih. Ayo, bingung. Oke, gini. mengenai copywriting sih seperti menyematkan newsletter, yaitu tentang tips rutin mingguan Hmm, itu, dan juga oke, menjelaskan mengenai beberapa template template judul produk. oke. Siap. Oke, sambil saya tambahin supaya lebih teman-teman paham juga. Jadi, yang saya jelasin adalah membuat suatu produk pemancing untuk orang yang tadinya cuman sekedar jadi follower kita, subscriber kita yang ada di media sosial, supaya mau menghubungi kita ke WhatsApp dengan apa? Dengan yang tadi kita buat, bentuk-bentuknya ada newsletter, ada ebook, ada video edukasi, dan yang lainnya. Oke, siap. Makasih Mbak Putri. Sama-sama. Oke, siap. Lanjut Mbak Nia dulu, boleh? Dari Mbak Nia nih harusnya nih banyak nih. Karena kan Mbak Nia nih banyak aktivitas untuk komunikasi dengan calon pembeli, calon mitra, orang yang sudah di save kontaknya gitu kan. Silakan. Ya, oh ya izin bertanya.
Saya Boleh. di sini baru saja posisi buat konten video. Kalau sebelumnya kan player itu, Mas. Oke. Nah, ini pertama kali nih Bang, saya buat konten video. Nah, isi konten itu sebenarnya kan tadi kan sudah dijelaskan, dikasih headline dan sebagainya. Nah, untuk Oke. isi konten maksudnya apa aja selain kayak manfaat produk dan Oke. kandungan Siap. ya, harus tambah testimoni dan Mm-mm. Oke. Siap. Jadi ini bahas tentang deskripsi berarti ya. Kalau tadi saya ngejelasin tentang judulnya aja. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita bikin deskripsi video supaya menarik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk setiap video, apalagi di sosial media, sekarang itu eranya harus semakin pendek. Semakin pendek videonya, tapi semakin mudah untuk dipahami. Jadi bukan hanya manfaat aja yang kita jelasin. Misalnya contoh kita mau ngejelasin tentang gomilku, misalnya. Kita bukan hanya bicara tentang gomilku ini mengandung ini, manfaatnya untuk ini. Nah, tapi yang harus kita sampaikan kepada audiens video kita adalah kemudahannya. Contoh, misalnya dengan Gomilku, kemudahannya adalah kita nggak perlu misalnya minum apa namanya, minum obat-obatan yang pahit-pahit. Kan kemudahannya Gomilku enak rasanya. Kedua, misalnya dengan Gomilku kita nggak perlu misalnya bikin ramuan-ramuan tradisional yang harus kita bikin secara manual. Udah tinggal seduh aja Gomilku, selesai. Dapat manfaatnya. Ada kemudahan, ada manfaat, ada juga biasanya disebut dengan benefit. Lalu yang kita coba tonjolkan dari video itu adalah dari sisi testimoninya boleh juga ya. Testimoni kalau di video gimana Kang? Ya screenshot aja ada testimoni kita munculin di videonya. Nah, sambil dari video itu saran saya adalah video era sekarang adalah video eranya cerita ya. Jadi bukan ngejelasin secara template tapi kita bikin ceritanya. Kemarin ada saudara saya yang mengalami apa namanya kendala kesehatannya kurang fit. Dia cerita ke saya udah beberapa kali minum beberapa obat kimia, vitamin kimia yang memang tidak apa namanya mendapatkan hasil yang maksimal misalnya. Tapi setelah saya rekomendasikan Gomilko ini dan setelah dikonsumsi selama 1 bulanan, ternyata membuat badan itu jadi lebih fit, lebih segar dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih ke cerita. Nanti Mbak Nia nggak apa-apa belajar dari awal itu emang agak susah nih kalau saat bikin kerangka videonya, bikin deskripsinya itu nggak apa-apa, itu wajar. Yang penting sering. Apalagi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan membuat konten, saran saya ikutin ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau ada yang free dulu boleh pelajari, di YouTube pun banyak. Nanti bisa pelajari satu persatu per hari nggak apa-apa. Nanti akan keasah untuk ide-ide kontennya. Kayak gitu, Mbak Nia. ya. Oke, Kasih. sama-sama. Berarti lebih ke video cerita itu ya yang Mm-mm. menarik. Terus Ya, apa strategi kontak itu sebenarnya buat kita ngasih tahu usaha kita itu hari itu juga atau nunggu setelah 1 atau 2 hari. nah kalau menurut saya, kalau untuk memberikan informasi mengenai bisnis kita, kalau orangnya terbuka, komunikasi sama kitanya enak, bisa di hari itu. Tapi kalau orangnya slow respon, balasnya lama, saran saya di next hari berikutnya aja, nggak apa-apa gitu. Tapi ini perlu kita coba terus ya, mana yang paling efektif itu yang dilakukan. Karena setiap apa namanya apa yang saya sampaikan, kadang di lapangan itu di beda bisnis itu akan beda hasilnya, kayak gitu. Jadi dicoba aja mana yang paling efektif antara memberikan informasi langsung sama yang nanti di Hamin 2, Hamin 3 gitu ya, itu boleh coba. Oke, ada lagi? Ke Kangga. Masih itu Oke, aja. siap, sama-sama. Gimana Mbak Jihan? Dari Mbak Jihan, tinggal Mbak Jihan aja nih berarti ya. Apa Mbak Jihannya lagi sibuk, teman-teman? Yang di sana atau memang ada aktivitas di luar kantor atau yang lainnya?
kebetulan ada Gimana? aktivitas lain Oke, kalender. siap, gak apa-apa kalau gitu. Infoin aja ya, misalnya saya nginfo ke siapa, ternyata oh ada aktivitas di kantor nih. Lagi ngecek stok atau lain itu diinfoin aja ke saya, supaya saya bisa next aja. Oke, siap. Makasih Mas Habibi, Mbak Cindy, Mbak Nia, dan Mbak Putri, dan Mbak Jihan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apa yang di-sharingkan juga nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Jangan sungkan untuk bertanya, baik di grup. Kalau nanya di grup malu nih misalnya, Japri aja nggak apa-apa ya, langsung ke saya lewat WhatsApp, itu nomor pribadi saya, jadi bisa langsung komunikasi juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.